Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia kelas 6. Sudah siap semua? Oh iya, untuk latihan soal ini disesuaikan dengan jumlah soal pada US sesungguhnya, yaitu 35 soal. Sekarang, mari kita bahas yang pertama. Di sini diberikan sebuah soal dengan ada cerita sedikit di atasnya. Sebagai tips untuk bahasa Indonesia, kita baca dulu soalnya, baru kita masuk ke ceritanya. Di sini pertanyaannya adalah, makna istilah tertangkap tangan adalah. Nah, kalau kita sudah baca, baru kita ke cerita yang di atasnya. Boleh adik-adik baca semua atau boleh juga yang mendekati penjelasan tentang tertangkap tangannya. Tapi untuk pemanasan kita baca semua ya. Kasus penyalahgunaan narkoba masih kerap menyeret nama kalangan artis. Hampir setiap tahun ada saja nama publik figur yang harus mendekam jeruji besi karena narkoba. Di bulan Januari 2022 ini, setidaknya ada 4 nama publik figur yang ditangkap atas kasus narkoba. Berdasarkan keterangan Badan Narkotika Nasional atau BNN, keempat publik figur tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba. Di sini sudah dijelaskan ya, tertangkap tangan itu apa sih? Tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba, ada kata-kata sedangnya. Jadi, di sini kita bisa tahu, ternyata tertangkap tangan adalah bagaimana? Bisa menebak? Ya, jawabannya A, tertangkap saat melakukan kejahatan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Antonim kata sempit. Jalan masuk gang di perumahan itu sempit. Jadi adik-adik masih ingat apa itu antonim dan sinonim? Antonim adalah lawan kata tersebut. Sinonim persamaannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah antonim, berarti lawannya ya. Sempit, lawannya C, longgar. Tiga. Kita masuk ke soal dulu ya. Kita harus mengelola sampah dengan optimal karena di sini ada pilihan A, B, C, D. Karena ini ada ceritanya, kita bisa baca semuanya, bisa juga yang mendekatinya. Di sini Miss Sinta mau baca mulai dari oleh karena itu. Jadi kita harus scanning dulu ya, scanning itu membaca cepat. Jadi kalau ada soal panjang kayak gini, kita bisa langsung melihat kira-kira di bagian mana nih yang ada membahas tentang pertanyaan. Miss Sinta langsung baca ya. Oleh karena itu, mengelola sampah dengan cara daur ulang mesti dilakukan secara optimal. Hal itu dilakukan agar sampah tidak memberikan dampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan. Berarti jawabannya itu ya, agar sampah tidak memberikan dampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan. Jadi jawabannya adalah B. Sampah menyebabkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Oh ya, mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Miss kita nggak baca ceritanya lengkap dulu, baru kita masuk ke soal? Jawabannya adalah untuk menghemat waktu, karena adik-adik kan ujian ada batasan waktunya. Jika kita baca semua cerita dulu, itu seringkali waktu menjadi tidak efektif. Jadi, kita bisa baca soal dulu agar kita tahu bagian mana yang akan kita baca. Jadi kita langsung tahu nih target kita mencari ininya gitu.
Kalau masih bingung nggak apa-apa. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Semoga dengan latihan soal banyak, adik-adik akan semakin paham. 4. Kalimat utama paragraf tersebut adalah. Nah, adik-adik masih ingat kalimat utama? Biasanya kalimat utama ini kalimat yang mengandung ide pokok. Karena dia kalimat utama, maka dia berupa kalimat. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi umumnya ada di depan ataupun di akhir. Kalimat utama ini biasanya kalimat yang mencakup inti dari paragraf tersebut. Sekarang kita baca. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya dengan mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja, obesitas, serangan jantung, stroke, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Di sini, inti dari ceritanya adalah yang ada di paragraf akhir. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan demi menjaga kesehatan jangka panjang. Maka jawabannya adalah kalimat keempat. Adik-adik tahu kan cara membaca mana kalimat pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat? Setiap kalimat dibedakan dengan tanda titiknya. Jadi, apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Itu kan titik. Berarti itu kalimat pertama, satu kalimat. Kalimat kedua, lanjutkan sampai tanda titik. Sama halnya dengan mengkonsumsi makanan, titik. Maka itu adalah kalimat kedua. Jadi kalau dia masih sampai tanda koma, itu belum selesai kalimatnya. Sebuah kalimat berhenti di tanda titik. Oke? Kalau begitu kita lanjut yang kelima. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah. Nah, bedanya ide pokok dengan kalimat utama, kalau kalimat utama itu berupa satu kalimat utuh. Tapi kalau ide pokok itu merupakan inti dari paragraf tersebut, namun biasanya bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Apa sih yang dibahas dari paragraf itu? Itulah ide pokoknya. Sekarang kita baca ya. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat, maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah menghasilkan udara segar. Nah, bagaimana nih? Di sini dia menceritakan tentang manfaat pohon. Ada di kalimat pertama ya, memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. A. Manfaat pohon bagi kesehatan makhluk hidup. Apakah itu jawabannya? Tidak ya, karena yang dibahas bukan hanya bagi kesehatan, tapi juga sebagai sumber makanan, obat, dan industri. Jadi bukan cuma kesehatan. B. Manfaat pohon bagi manusia. Jadi di sini tidak dibahas bagi manusia aja, tapi juga untuk segala makhluk hidup. C. Manfaat pohon bagi makhluk hidup. Ini jawabannya. Karena manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia kan juga makhluk hidup. Jadi bisa kita singkat, manfaat pohon bagi makhluk hidup. Jadi jawabannya C. Kalau ada yang adik-adik tidak paham, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut yang keenam. Ide pokok paragraf di atas adalah kain-kain sisa atau perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca. Jadi di sini dia bahas apa ya ide pokoknya?
A. Manfaat daur ulang koran bekas. Bukan ya, kita tidak membahas koran bekas. B. Manfaat daur ulang kain perca. C. Cara daur ulang kain perca. Cara daur ulang kain perca tidak dibahas di sini. Dia hanya menjelaskan bahwa cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Di jawabannya adalah B. Manfaat daur ulang kain perca. Sekarang 7. Ringkasan paragraf tersebut adalah, kalau ringkasan berarti dari semua kalimat kita ambil sebagian-sebagian yang merupakan inti. Bayam mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan zat besi pada bayam dapat mencegah penyakit anemia. Sementara itu, serat dapat membantu mengatasi disentri. Jadi, ringkasannya adalah A. Bayam mengandung zat besi untuk menyembuhkan anemia dan juga disentri. Bukan ya, bukan zat besi yang untuk menyembuhkan disentri, tapi serat. B. Kandungan serat dan zat besi dalam bayam dapat menyembuhkan semua penyakit. Bukan semua penyakit juga ya. Di sini hanya dibahas anemia dan juga disentri. C. Kandungan nutrisi bayam dapat mencegah anemia dan membantu mengatasi disentri. Ya, benar ya. Yang dapat mencegah anemia itu zat besinya, yang disentri itu seratnya. Jadi, jawabannya adalah C. 8. Berdasarkan isinya, bacaan tersebut termasuk paragraf. Adik-adik masih ingat? Persuasi, narasi, eksposisi, dan deskripsi. Persuasi ini berarti kalimat-kalimat atau paragraf tersebut menggiring pembaca atau mempengaruhi pembaca. Sedangkan narasi ini biasanya merupakan cerita. C. Eksposisi. Eksposisi ini penjelasan. Dan D. Deskripsi. Deskripsi ini menggambarkan. Jadi ketika kita baca ceritanya, kita dapat membayangkannya. Sekarang kita coba masuk dulu ke soalnya. Pohon mangga terkena angin kencang. Buahnya berjatuhan. Beberapa mangga terjatuh di tanah yang becek. Neni memunguti buah tersebut. Lalu buah dicuci dengan air mengalir. Neni mengupas buah dan memakannya. Berdasarkan isi bacaannya, maka termasuk paragraf B. Narasi. Karena di sini dijelaskan apa yang terjadi pada mangga. Jadi step by step. Ada alurnya di sini. Awalnya terkena angin, lalu jatuh, lalu terkena becek gitu. Jadi ini merupakan narasi, ada plotnya, ada alurnya dari suatu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Jadi jawabannya B. 9. Prediksi yang terjadi seandainya tiba-tiba turun hujan adalah, kita baca ceritanya ya. Cuaca hari ini agak mendung. Pak Ahmad akan mengunjungi saudaranya yang tinggal di gunung. Pak Ahmad berangkat menggunakan sepeda motor yang kedua bannya sudah gundul. Jalan yang ditempuh Pak Ahmad belum diaspal, berliku, menanjak, dan menurun. Oh, berarti kalau tiba-tiba turun hujan, bagaimana ya? A. Jalan menjadi licin sehingga sepeda motor Pak Ahmad mudah tergelincir. Bisa jadi ya, karena tadi dia cerita kedua bannya sudah gundul. Jadi mudah tergelincir. Jadi jawabannya adalah A. Sepuluh. Persamaan dari paragraf di atas adalah, jadi ceritanya ada dua buah teks. Kita harus mencari apa persamaan dari teks 1 dan teks 2.
Kalau begini harus dibaca full ya. Teks 1. Pak Teguh adalah seorang petani yang sukses. Ia mempunyai sawah yang cukup luas. Ia menanam lahan pertaniannya dengan berbagai tanaman sesuai kondisi musim. Saat musim kemarau menanam cabai, bawang merah, melon, dan semangka. Saat musim penghujan menanam padi. Hasil panen selalu berkualitas dan melimpah. Sekarang kita masuk ke teks yang kedua. Pak Manto adalah seorang petani yang berhasil. Ia mempunyai pekarangan yang cukup luas. Ia menanami sawahnya dengan pohon kelengkeng dan singkong. Pohon singkong ditanam di sela-sela tanaman kelengkeng. Singkong dapat dipanen setiap 1 tahun sekali. Pohon kelengkeng menghasilkan buah yang banyak dan bernilai jual tinggi. Persamaan dari paragraf di atas adalah, kita bisa lihat ya, dari teks 1 sama teks 2 menceritakan tentang seorang petani. Jadi jawabannya adalah B, pekerjaannya. Karena jenis tanamannya beda. Lokasi bertaninya juga beda ya. Yang satu di sawah, yang satu di pekarangan. Hasil panennya juga, yang satu itu cabai, bawang merah, melon, dan semangka, yang satunya lagi singkong. Jadi jawaban yang tepat adalah B, pekerjaannya. Sama-sama petani. Lanjut ya, ke yang ke-11. Berikut ini disediakan tabel yang memuat informasi penting dalam teks. Kita cari dulu tabelnya yang mana. Jadi kita akan mencari Sunda Kelapa atau Batavia, koleksinya apa? Uni Eropa, koleksinya apa? Kemudian zonanya apa yang berisi berbagai transportasi yang ada di film Hollywood, seperti Batmobile dan mobil Scooby-Doo. Oke, kita balik ke cerita. Ingat ya, Sunda Kelapa atau Batavia, Uni Eropa, dan juga transportasi film Hollywood. Museum Angkut yang terletak di Kota Wisata Batu Malang, Jawa Timur masih menjadi tujuan utama para wisatawan yang datang ke Kota Batu atau Kota Malang. Kita langsung saja ke zona Sunda Kelapa. Zona Sunda Kelapa atau Batavia yang terdapat replika Pelabuhan Sunda. Pelabuhan Sunda Kelapa lengkap dengan miniatur kapal. Ingat ya? Itu tadi Batavia, sekarang Uni Eropa. Zona Uni Eropa berisi koleksi mobil produksi Inggris dan mobil kuno yang digunakan oleh Ratu Elizabeth II, serta koleksi mobil dari berbagai merek andalan Jerman, Italia, dan Prancis. Ada zona Hollywood yang berisi berbagai transportasi yang ada di film-film Hollywood, seperti Batmobile dan mobil Scooby-Doo. Jadi kita udah tahu jawabannya ya. Tadi Sunda Kelapa, replika Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian Uni Eropa, mobil produksi Inggris. Kemudian yang Scooby-Doo tadi itu zona Hollywood. Kita lihat opsinya. A, koleksi mobil produksi Inggris, bukan. Sunda Kelapa itu replika Pelabuhan Sunda Kelapa, berarti B. A, replika Pelabuhan Sunda Kelapa lengkap dengan miniatur kapal, benar. B, koleksi mobil produksi Inggris dan mobil Jerman dan mobil kuno yang digunakan oleh Ratu Elizabeth II, itu benar. Terus yang C, yang tadi mobil-mobil Hollywood itu ada di Hollywood. Berarti jawabannya adalah B. Opsi yang B. Jadi walaupun ceritanya panjang, kita bisa mengerjakannya dengan cepat ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 12. Sinonim dari kata yang dicetak tebal. Jadi kita langsung fokus ke yang tebal. Di sini asli. Jadi sinonim dari kata asli adalah, karena dia sedang membahas madu, berarti madu murni. A. Sinonim dari asli adalah murni.
13. Ini ceritanya panjang ya. Kita langsung ke soal dulu. Berdasarkan teks bacaan di atas, seandainya kalian jadi matahari, bagaimana sikap kalian terhadap manusia yang tidak disiplin? Oke, kita baca ceritanya. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari matahari kesal. Aku akan mengeluarkan sinar terikku untuk bumi. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah kubangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, kan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang dapat membakar kulit mereka. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu. Ujar awan, kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Ini berarti masih penjelasan awan ya. Jadi bagaimana sikap kalian terhadap manusia yang tidak disiplin? A. Aku akan mengeluarkan sinar terikku sepanjang hari. B. Aku akan bersembunyi dari bumi sepanjang hari. C. Aku akan meminta awan untuk menutupi sinar terikku sehingga hujan turun sepanjang hari. D. Aku akan menasihati manusia agar lebih disiplin dan memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi di sini yang paling tepat adalah opsi D. Karena seandainya ada yang tidak disiplin, maka hal yang harus kita lakukan adalah menasihatinya. Karena ini adalah cerita berupa fiksi atau hal yang harus kita imajinasikan, maka jawabannya juga bisa seolah-olah awan dan matahari itu hidup. Jadi dia juga bisa menasehati manusia. Jadi jawabannya D ya. Sekarang untuk 14 dan 15 ada ceritanya nih. Kita masuk dulu ke soalnya. 14 latar, 15 watak gagak, 16 amanat. Oke, latar, watak, dan amanat. Mari kita baca ceritanya. Burung gagak yang haus. Pada suatu hari yang panas, seekor burung gagak kehausan. Terbang di atas ladang untuk mencari air. Lama sekali ia terbang untuk mencari air, tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba ia melihat sebuah tempayan air di bawah sana. Ia pun terbang ke bawah untuk melihat kalau ada air di dalamnya. Ia senang karena dapat melihat air di dalam tempayan itu. Kemudian gagak berusaha masukkan kepalanya ke dalam tempayan. Sayang, leher tempayan itu terlalu sempit untuk kepalanya. Gagak berusaha untuk menggulingkan tempayan itu agar airnya mengalir. Namun tempayan itu terlalu berat baginya. Gagak lalu berpikir sebentar. Ketika menengok ke kanan dan ke kiri, ia melihat beberapa kerikil. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya gagasan yang bagus. Ia pun mulai memunguti kerikil itu satu demi satu, lalu memasukkan setiap kerikil itu ke dalam tempayan. Semakin banyak kerikil yang dimasukkan, air pun naik. Oleh karena itu, burung gagak bisa meminum air dari tempayan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita berarti sudah tahu ya latar tempat terjadinya cerita. Tadi dia cerita bahwa si gagak itu sedang mengitari di atas ladang. Jadi jawabannya adalah ladang. C. Kemudian watak burung gagak. Karena ceritanya tentang gagak yang berhasil menemukan solusi, di jawabannya C. Cerdik. Karena dia bisa mengetahui bagaimana caranya minum, padahal awalnya tidak bisa. Kemudian 16. Amanat cerita tersebut adalah A. Kasihilah makhluk lain dengan sepenuh hati. B. Tidak ada usaha yang sia-sia. C. Tepatilah janji yang pernah diucapkan. D. Jalin persahabatan. Jadi di sini yang paling tepat adalah B. Tidak ada usaha yang sia-sia.
Sekarang bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. 17. Maksud pernyataan yang dicetak tebal. 18. Simpulan. Oke, kita lihat ya. Yang dicetak tebal itu, Jeko kecewa telah berniat jahat kepada Goji. A. Jeko kecewa tidak dapat berbuat baik. B. Jeko menyesal akan mengambil gading milik Goji, gajah sahabatnya. C. Goji kecewa. Bukan ya, yang kecewa si Jeko. Jadi jawabannya antara A dan B. Jadi jawaban yang tepat adalah Jeko menyesal akan mengambil gading milik Goji, gajah sahabatnya. Karena yang menyesal adalah si Jeko-nya. Jadi yang C sama D pasti kita coret. Kalau yang A, Jeko kecewa tidak dapat berbuat baik, bukan, karena dia ceritanya tadi menyesal akan berbuat jahat. Kemudian simpulan. Kita baca ya. Biasanya simpulan ada di kalimat-kalimat terakhir. Kita lihat dua kalimat terakhir. Pagi harinya, Goji mencarikan buah-buahan untuk Jeko. Sejak saat itu, Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi. Jadi Jeko akan menyayangi Goji dan Monyi. Jadi jawabannya D. Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi sebagai sahabat. Oh iya, ini kan ceritanya panjang ya. Seandainya adik-adik masih ada waktu, bisa balik lagi ke soal ini, kemudian baca lagi secara utuh untuk membuat kita lebih yakin bahwa jawaban kita telah benar. Tapi kalau seandainya di awal, tidak apa-apa, kita gunakan cara yang cepat untuk menghemat waktu. Kalau ada sisa waktu, kita bisa kembali lagi dan memastikan bahwa jawaban kita benar. Sekarang, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 19. Soal nomor 19 apa ya? Nilai moral positif. Tokoh Aulia. Oke, kita bakal masuk ke tokoh Aulia. Hari Minggu yang dinanti oleh Aulia akhirnya tiba. Ia dapat bermain dengan teman-temannya. Hatinya sangat gembira. Saat mau melangkah, tiba-tiba ia dipanggil ibunya. Aulia, ayo bantu ibu memasak. Ya bu, jawab Aulia sambil berlari. Aulia, cuci sayuran itu ya, suruh ibunya. Iya bu. Aulia segera mencuci sayuran tersebut hingga bersih. Lalu membersihkan lantai yang kotor. Sesudah itu Aulia minta izin untuk bermain. Aulia bergegas menuju halaman. Teman-temannya menghampiri. Ayo kita main petak umpet, ajak mereka. Ayo, maaf ya, tadi aku bantu ibuku dulu. Aulia beri alasan. Ia bergabung dengan teman-temannya. Mereka bermain petak umpet di halaman rumah. Halaman rumah tempat mereka bermain cukup luas. Mereka bermain dengan gembira. Secara bergantian ada yang berjaga dan bersembunyi. Tanpa terasa hari telah sore. Mereka menyudahi permainan dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau ditanya nilai moral positif, berarti hal-hal baik yang bisa kita tiru dari tokoh Aulia. A. Mau membantu teman. B. Meminta maaf kepada ibu. C. Memaafkan teman yang datang terlambat. D. Mau memenuhi permintaan ibunya. Karena ini fokusnya ke tokoh Aulia. Kalau A bukan ya, karena yang dia bantu adalah ibunya, bukan temannya. Meminta maaf kepada ibu juga bukan, karena ia meminta maaf kepada temannya karena terlambat. Jawabannya adalah D. Mau memenuhi permintaan ibunya. Sekarang 20. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah tokoh utama ya. Bel tanda istirahat berbunyi. Anak kelas 6 SD Kemburan menuju kantin. Fatan tampak berlari paling depan. Aduh, hati-hati dong Tan, seru Roni. Maaf Ron, aku tidak mau kehabisan pisang goreng lagi, sahut Fatan. Ini udah Roni dan Fatan ya. Sesampai di kantin, Fatan langsung mengambil 2 buah pisang goreng. Dilahaplah makanan favoritnya tersebut. Fatan, sebelum makan kamu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kinan mengingatkan Fatan. Udah 3 orang nih, Roni, Fatan, Kinan. Jangan sampai perutmu terisi kuman dari tangan yang kotor, Chandra ikut menyahut.
Chandra. Fatan tidak mempedulikan kata temannya. Ia terus memenuhi mulutnya dengan makanan. Suara sendawa terdengar keras membuat muak teman-temannya. Sejurus kemudian, Fatan merasakan sakit pada perutnya. "Ayo kita bawa Fatan ke UKS," seru Roni. "Ayo cepat," seru Chandra dan Kinan. Roni segera mengambil minyak kayu putih, dioleskannya minyak ke perut Fatan. Sejenak Fatan bisa bernapas lega. Nah, untuk mencari tokoh utama, kita harus lihat siapa yang ada dari awal cerita sampai akhir cerita. Tokoh yang diceritakan secara detail itu si ini. Nah, itu tokoh utamanya. Di sini kita bisa tahu bahwa tokoh utamanya adalah si Fatan. Karena dari awal sudah menjelaskan si Fatan yang mau makan pisang goreng, gak mau cuci tangan, langsung makan banyak. Akhirnya dia sakit perut. Jadi jawabannya adalah C. Fatan. Nah, karena pembahasan bahasa Indonesia ini cukup panjang, videonya kita bagi menjadi 2 ya. Untuk bagian pertama kita bahas sampai 20 saja. Nanti akan Miss Sinta jelaskan kembali berikutnya nomor 21 sampai 35 di video selanjutnya. Jadi pantengin terus ya. Sampai jumpa lagi.